karena lingkungan di Jakarta di Menteng Atas itu adalah supir bajai, banyak termasuk orang tua saya juga supir bajai. Jadi sambil saya waktu itu daftar untuk kuliah karena memang uang nggak ada, saya narik bajai. Jadi kalau mungkin tahun 2004 itu yang pakai dasi, bawa tas di pinggir jalan ya kan, itu saya dulu alamin tuh dari 2003 sebetulnya lulus SMA sampai 2006. Ketika saya mau ambil ijazah ternyata ijazah saya nggak ada. Nah lo, Ijazahnya ditaruh di warung. Karena saya waktu itu punya utang 250.000 tuh tahun 2006. Jadi dalam bisnis pun sekarang saya rasa ya, online itu memang sudah harus. Jadi buat teman-teman yang memang masih bisnisnya itu konvensional, nggak mau masuk ke online, pasti akan tergerus. Karena saya nggak mau perpolitikan itu benar-benar mengganggu cash flow uang pribadi gitu loh. halo, assalamualaikum. Apa kabar sahabat Ipol? Senang saya Timur Arif kembali hadir menyapa Anda dalam acara podcast Bincang si Ipol. Bicara berbagi info dan cerita yang sip dan pol hanya di ipol.id. Nah sahabat Ipol, kita sekarang sudah kedatangan nih tamu spesial. Beliau merupakan Sekretaris Umum HIPMI yang juga sekaligus sebagai pengusaha muda, Bang Jainuddin. Apa kabar Bang Jainuddin? Baik, luar biasa. Ini di luar lagi panas, kira-kira usaha abang lagi hot-hotnya juga nggak nih? Alhamdulillah. Jadi suasana yang saat ini perpolitikan di Indonesia, usaha saya pun alhamdulillah jadi Lancar juga ya? jaya tentunya. Wah, kayak kalau partai politik kan mesin politiknya dipanasin. Ini abang juga sama nih ya, mesin pabrik abang nih di rumah, di tempat produksi lagi kenceng juga nih? Betul, karena memang kebutuhan yang sangat besar sehingga di rumah pun produksi lumayan besar juga gitu. Oke Bang, sebelum ngomongin masalah sebetulnya abang ini pengusaha apa, sahabat Ipol kita saksikan dulu sekilas aktivitas Bang Jainuddin berikut ini. Nah sahabat Ipol, tadi kita sudah lihat nih aktivitas Bang Jainuddin kayaknya cukup sibuk juga ya Bang ya. Tapi ini menyeimbangkan antara aktivitas organisasi sama jiwa pengusahanya gimana nih Bang? Ya sebetulnya saya aktif di organisasi ini kan karena memang usahanya sudah alhamdulillah sedikit bisa ini ya passive income ya. Jadi benar-benar bisa autopilot gitu loh. Jadi buat teman-teman yang memang baru banget merangkak bisnis, nggak ada salahnya ikut organisasi gitu loh. Tapi kan harus membagi waktu yang skala prioritas lebih tinggi gitu loh. Nah karena saya memang alhamdulillah di tahun 2020 itu udah usaha utama saya udah berjalan tanpa ada saya, sehingga saya masuk ke organisasi gitu. Jadi alhamdulillah sih udah selesai tuh ya, dalam artian sudah bisa ditinggal istilahnya ya. Betul, karena kalau kita ikut organisasi tapi usaha kita masih perlu penanganan kita sendiri, pasti kan nggak bisa fokus kan gitu. Jadi makanya buat teman-teman nggak apa-apa, paling tidak kan di organisasi ini kan kita bisa dapat link, jaringan untuk bisa mungkin mengembangkan bisnis kita tentu ke depannya. Bang Jainuddin bisa diceritain nggak awalnya itu abang terjun ke usaha ini seperti apa sih Bang? Sebetulnya kalau saya pribadi usaha ini karena memang
keharusan. Kenapa? Karena memang saya dari orang nggak punya. Jadi dulu saya ini memang setelah lulus SMA 2003 itu saya langsung ke Jakarta. Karena lingkungan di Jakarta di Menteng Atas itu adalah supir bajai, banyak termasuk orang tua saya juga supir bajai. Jadi sambil saya waktu itu daftar untuk kuliah karena memang uang nggak ada, saya narik bajai. Dan ternyata lumayan waktu itu, sehingga waktu itu saya daftar di STAN, gagal. Ya udah, akhirnya 8 bulan kurang lebih saya narik bajai. Ketika orang tua tahu, ya udah akhirnya saya stop, saya cari kerja gitu. Jadi orang tua sebetulnya nggak rela ya anaknya jadi supir bajai? Nggak rela karena gini bang, saya ini udah sekolahin kamu sampai SMA, kalau ujung-ujungnya narik bajai ngapain gitu loh. Coba kamu cari kerja di luar sana. Dan akhirnya saya ngelamar kerja jadi sales. Jadi sales. Ya mungkin orang tuanya Bang Jainuddin ngelihat kan Menteng Atas deket tuh sama Menteng ya, orang-orang kaya ya. Iya. Jadi dia mungkin dua anak gue jangan sampai jadi supir bajai terus nih gitu ya. Betul. Jadi sales apa Bang awal? Saya sales Kanebo. Ya, jadi kalau mungkin tahun 2004 itu yang pakai dasi, bawa tas di pinggir jalan ya kan. Itu saya dulu alamin tuh dari 2003 sebetulnya lulus SMA sampai 2006. Dan itu benar-benar pelajaran yang saya alami sekarang ini adalah memang karena basically saya seorang lapangan gitu loh. Bayangkan keliling Jakarta jalan kaki, nawarin Kanebo, nawarin Walkman ya kan, kemudian gesper, pengharum mobil, banyak barang yang saya jual waktu itu. Dan ketika memang perusahaan itu bangkrut, itulah salah satu alasan saya nggak mau kerja lagi. Jadi waktu itu kan ijazah disimpan ya di kantor ya, karena sebagai jaminan. Ditahan ya. Ditahan gitu. Waduh, disekolahin kalau kata orang Betawi mah. Oke. Karena kita ngambil barang, nggak mungkin itu ijazah harus ada jaminan gitu kan. Nah, ketika itu perusahaan itu bangkrut, ijazah saya kan belum diambil gitu loh, masih ditahan. Ketika saya mau ambil ijazah, ternyata ijazah saya nggak ada. Nah loh. Ijazahnya ditaruh di warung. Karena saya waktu itu punya utang 250.000 tuh tahun 2006. Itu bener-bener gila ya, ijazah saya dari SD sampai SMA itu ijazah di warung gitu loh. Ketika saya datang ke Kalimalang, di warung udah nggak ada. Itulah awal mula saya nggak bisa ini harus kalau jadi karyawan. Ijazah SMA aja nggak ada aslinya. Mau nggak mau saya harus jadi pengusaha. Titik balik dari situ ya. Dari situ. Sadar ternyata ijazah SMA tidak menjamin masa depan. Betul. Dan karyawan kayaknya udah masa lalu lah saat itu ya. Betul. Jadi saya waktu itu fokusnya ketika keluar dari situ, saya kerja dimanapun, saya cari peluang. Bagaimana usaha yang saya kerja tapi nanti saya akan buat usaha seperti itu. Jadi ATM tadi ya, mempelajari dulu ya, amati, tiru dan modifikasi nantinya. Betul. Jadi saya ikut seminar, kemudian saya juga belajar dari beberapa motivator, guru saya ya Tung Desa Maringin salah satunya. Itu benar-benar saya terinspirasi lah sama beliau, sehingga di tahun 2007 itu saya bekerja di agensi waktu itu, pengurusan izin tenaga kerja asing, sampai 2014 akhir. Saya belajar di situ benar-benar dari nol. Dan saya sambil kuliah waktu itu. Di tahun 2011 itu sambil kuliah. Karena ijazah saya kan nggak ada nih SMA-nya. Mau nggak mau harus dapat ijazah S1. Paling tidak ijazah terakhirnya ada gitu. Iya. Nggak apa-apa Bang, yang penting ijazahnya nggak palsu Bang. Masuk pinggir-pinggir jurang nih kayak temanya. Tapi nih Bang, sahabat Ipul kayaknya penasaran dari tadi ngomongin masalah sejarah Abang. Ini sebetulnya Abang sendiri usahanya tuh apa aja Bang? Iya, usaha pertama saya ini adalah di bidang jasa, Bang. Jadi jasa formality services. Itu adalah pengurusan izin tenaga kerja asing. Jadi makanya tadi backgroundnya juga tadi pernah bekerja di. Ya, jadi di agency itu saya dari 2007 sampai 2014, artinya hampir 7 tahun, hampir 8 tahun saya belajar dan saya harus buat usaha seperti ini. Walaupun 2012 sempat drama mau keluar dari kantor. Sehingga 2014 saya keluar dan saya 1 Januari 2015 itu buka usaha sendiri. Intinya udah dapat ilmu-ilmunya lah ya, kisi-kisinya udah aman. Jadi Abang berani membuka usaha agensi itu. Iya. Nah, itu modalnya, kendalanya apa aja tuh Bang waktu itu Bang? Kalau modal, saya dari dulu orang yang berani Bang tentang masalah uang. Saya tuh nggak punya uang, tapi saya punya visi misi. Jadi ketika waktu itu modal pertama saya minjem ke mertua saya 5 juta. Ini memang kelihatan potongannya nih sahabat Ibu sih, berani kayaknya orang lapangan nih. Jadi tanpa malu
minta tuh ya langsung ke mertua, menghadap ya. Saya menghadap ke mertua, saya punya visi misi ke depan. Pokoknya saya keluar dari kantor, anak bapak yang jadi istri saya ya kan, hidupnya akan lebih baik. Saya bilang gitu. Waktu itu 5 juta bang, modal 5 juta. Saya bikin CV ya kan, saya bikin PT. Kemudian benar-benar dari nol kantor pertama saya langsung di Mampang. Itu pertama kantor saya di Mampang, di dekat pom bensin Mampang, Jalan Rasuna Said, terusan Rasuna Said. Itu sampai kurang lebih 1 tahun saya langsung sewa ruko 3 lantai. Wah, luar biasa. Dan posisinya padahal waktu itu saya nggak ada uang sebetulnya. Tapi saya benar-benar ngasih visi misi ke yang punya ruko. Saya kan punya modal nih, belajar sama Tunde Semaringin. Ya kan, saya ingat banget. Kalau kamu mau usaha, negosiasi itu perlu. Jadi saya bener-bener nego, gak usah nawar, turunin syarat. Itu yang sampai hari ini saya selalu pakai gitu. Jadi waktu itu ruko itu sewanya 120 juta bang setahun. Dia minta itu 2 tahun gitu kan. Nah saya waktu itu bilang, saya nggak ada uang segitu, boleh nggak saya langsung sewa 2 tahun, saya ada uang 60 juta. Kasih waktu saya 6 bulan, 2 tahun saya beresin. Ya sempat saya nggak nawar, saya bilang, tapi turunin syaratnya, saya bilang gitu. Jadi 6 bulan itu saya benar-benar cari uang untuk nutupin sewa 2 tahun waktu itu. Dan alhamdulillah ya nggak nyampe 6 bulan, waktu itu 4 bulan udah selesai untuk sewa saya 2 tahun gitu. Sorry bang, agak sedikit mundur, ini menarik karena sahabat Ipol ini nggak banyak orang bisa negosiasi ya dengan klien, lantas percaya gitu klien. Ini kuncinya apa sih bang, bisa kita langsung diokein gitu sama klien tuh apa ya, tuh? Yang pertama kuncinya kita harus yakin dulu bang. Yakin dulu. Karena kadang-kadang kita mau melangkah itu nggak yakin. Saya belajar di Entrepreneur University waktu itu. Kalau kamu mau buka usaha, saya pernah dites. Coba kamu cek ruko mana yang bisa disewakan. Orang nggak berani karena nggak ada uang. Dari awal mindsetnya udah takut. Iya, tapi ketika datang lagi ke mentor saya, loh kenapa? Ya gimana saya mau nyari ruko yang disewain, saya nggak punya uang. Loh kan saya suruh nyari ruko mana yang disewain. Cuma nyari doang. Iya, cuma nyari aja, bukan disuruh. Bukan disuruh. Negosiasi untuk nyewa. Ketika udah dapat saya laporan, ini udah ada. Tapi saya nggak punya uang. Ya kan ada nomor teleponnya, kamu telepon aja. Berapa? Itu setahun kontraknya. Kalau memang harganya 100 juta, kamu tawar yang sekiranya nggak masuk akal. Yang penting kamu berani dulu untuk telepon. Di situ saya punya mindset bahwa segala sesuatu yang akan kita kerjakan itu harus punya keyakinan dulu bang. Itu pasti. Jadi jangan menyerah sebelum bertanding, berperang ya. Gitu. Aduh. Oke bang Jen, tadi kan udah ngomongin nih bagaimana abang untuk merintis usaha itu juga perlu negosiasi dan yang terutama keyakinan, keberanian. Betul. Setelah abang ngomong nih ke klien dalam hal ini yang punya rukonya, tantangan-tantangan apa lagi tuh bang? Mencari klien, mencari apa, seperti apa tuh bang ceritanya? Ya, kalau klien alhamdulillah saya sampai hari ini pun di usaha saya tuh nggak ada tim marketing. Jadi itu adalah pure murni karena saya berhubungan baik, relasi sama klien-klien saya. Jadi hubungan saya ini kan sama imigrasi ya. Jadi saya selalu nongkrong di imigrasi. Jadi perusahaan-perusahaan yang besar di Indonesia pasti kan dia punya tenaga kerja asing. Betul. Nah pertanyaannya, kita bisa nggak ngurusin mereka gitu. Jadi itu tantangannya sebetulnya waktu itu harga, kalau masalah tantangan bisnis ya kan. Karena mereka kan semua ada online dengan harga pasti lebih murah daripada saya punya gitu. Nah karena memang saya punya mindset, orang di awal kalau cuman kita nggak tahu tentang diri kita, usaha kita, pasti akan compare dengan perusahaan-perusahaan lain kan gitu kan. Betul. Tapi ketika kita jaga satu perusahaan ini benar-benar servis yang memuaskan, secara tidak langsung mereka akan merekomendasikan ke perusahaan-perusahaan lain. Dan itu terjadi sampai saya dapat project di Morowali waktu itu, izin tenaga kerja asing itu lumayan banyak waktu itu. Sampai Sulawesi. Sulawesi. Seluruh Indonesia. Sampai Palembang, mana-mana gitu. Dari situlah usaha abang sedikit demi sedikit berkembang sampai akhirnya tahun 2017 saya buka kantor cabang di Bali. Di Bali juga. Bali. Karena market di Bali kan lumayan juga orang asing kan. Kemudian saya juga buka tour and travel waktu itu. Karena hubungannya ini berkaitan bang. Beririsan sih ya. Betul. Orang kalau nyari misalkan pengen ke luar negeri atau nyari kerjaan pasti jalan-jalan. Betul, gitu ya bang ya. Kadang-kadang suka
bisa pesen tiket gak gitu kan. Ya udah akhirnya saya waktu itu buka tour travel namanya BSP Tour and Travel gitu. Dan 2018 saya juga ke Cirebon, kota saya lahir kan. Saya juga buat travel berbarengan dengan Kertajati itu ada di Bandara Kertajati yang dekat Cirebon sekarang. Betul, karena saya lihat bahwa peluang itu ada ketika kita memang mau menjalaninya gitu. Yang bisa kita ambil tadi dari apa yang Abang paparkan, pertama selain keberanian, artinya juga harus pandai bergaul ya. Tadi kan Abang juga harus sering datang ke imigrasi, jadi tahu gitu. Jadi pameo kita itu bergaul dengan siapa maka kita akan seperti itu juga berlaku tuh ya Bang ya? Betul Bang, karena saya yakin banget gitu loh. Mungkin beberapa orang sukses sering bicara bahwa kita itu gini, kehidupan kita sekarang ini Bang ditentukan oleh dengan siapa kita bergaul dan buku apa yang kita baca kan gitu kan. Jadi kalau kita bergaulnya sama orang-orang yang pengusaha juga, tentunya juga kita jadi pengusaha kan gitu kan. Tapi kalau kita bergaulnya dengan orang-orang yang pengangguran, secara langsung kita pun akan ikut arahnya ke sana gitu. Wah, ini berarti sahabat dulu siap-siap nih daftar jadi fans clubnya Bang Jainuddin nih. Saya juga Bang siap, mau harus gali terus nih. Siap. Biar kecipratan jiwa pengusahanya. Ini selain jadi agensi tenaga kerja kemudian tours and travel, ada lagi nggak Bang? Ini kan soalnya ada sandal nih di depan kita nih. Nah. Jadi ini bisnis ini sebetulnya idenya dari partner saya Bang, karena waktu itu COVID kan. COVID itu hampir semua usaha kan turun ya, apalagi tour and travel saya. Wah, itu pasti terpukul banget tuh. Ya kan, 2 kantor cabang itu saya tutup. Jadi saya pindah ke Depok, kantor di Depok. Saya mikir sekarang ini udah eranya online. Apa yang bisa kita jual di online gitu kan? Sehingga kepikiran ya sendal jepit ini Bang. Ini bisnis lahir sebetulnya online di era COVID gitu. Sebetulnya awal saya nggak begitu maksimal di sini karena memang ada tim dari partner saya dan sekarang benar-benar udah COVID-nya juga udah reda ya kan, dan saya fokus banget di sendal Mitoki ini. Oke. Jadi ini pertama cara apa waktu itu Abang bisa kepikiran ini gimana nih Bang? Kenapa sendal nggak kenapa makanan atau apa, itu gimana tuh? Iya, jadi saya melihat begini, sendal jepit ini kan pasti ada masanya kan gitu loh, dan pangsa pasar itu besar sekali gitu loh. Jadi ada salah satu brand sendal jepit yang dari luar sendiri, itu harganya itu saya pikir nggak masuk akal Bang, waktu itu awalnya. Gila ya, ini sendal bisa harganya ratusan ribu gitu loh. Sementara saya biasa nongkrong jalan-jalan pakai sendal-sendal yang harga 20.000 kan gitu kan. Ternyata mereka bisa, dan sehingga waktu itu saya berpikir kalau mereka bisa, pasti saya juga bisa nih ngebranding usaha saya yang ini gitu. Jadi ya bener-bener ini ngelihat bahwa saya tiap hari juga pakai sendal jepit, kan nyaman Bang. Orang bagaimanapun juga di luar kalau pakai sendal jepit itu nyaman. Ini terus terang kalau saya ngelihat sendal jepitnya Abang, ini saya udah kayak pengen liburan ke Bali sih Bang. Iya betul. Nih dengar-dengar dari cerita Abang tadi sebelum podcast juga ada inspirasi dari Provinsi Bali juga nih Bang. Gimana ceritanya betul. nih? Jadi ternyata banyak brand-brand sendal jepit itu lahir dari Bali, padahal bukan dari sana. Dan ternyata setelah saya telusuri, saya diskus sama teman-teman saya di Bali, dan memang orang Bali itu kata mereka setiap hari raya itu kan harus pakai sendal jepit Bang. Oh, jadi harus baru gitu ya? Harus baru gitu. Jadi sama kayak saya Muslim misalkan Lebaran, itu kan ya walaupun memang kita itu udah dewasa, tetap pengen kan pakai sarung baru paling nggak kan. Padahal gitu, sih baju udah banyak ya di lemari ya, tapi kalau Lebaran tuh kesannya pengennya yang baru gitu Bang. Iya gitu loh. Paling nggak sarung lah ya kan, sarung baru ya. Dan kan, ternyata di Bali masyarakatnya mewajibkan bukan mewajibkan tapi harus terdorong baru gitu ya sendalnya. Iya betul, karena kan kita namanya ibadah kan, pasti kan harus semuanya baru gitu loh. Jadi mereka kan pakai sendal jepit gitu kan. Nah ternyata setiap event dia hari raya mereka, itu sendal jepitnya baru. Dan saya benar-benar udah, dan tahun 2023 akhir ini ya kita akan launching di Bali. Di Bali, soalnya potensi pasarnya besar. Betul. Ya sebagaimana kita ketahuin kan sahabat Ipol, saudara kita di Bali tuh cukup banyak ya dalam setahun itu ya. Iya. Sebulan itu mungkin ada beberapa kali ibadah gitu ya. Betul. Di sana ya. Apalagi kan di sana benar-benar banyak pariwisatanya jalan ya Bang. Turisnya bukan banyak. Bukan cuma orang Indonesia, tapi dari berbagai negara itu hadir ke sana. Dan bule itu lebih suka pakai sendal jepit Bang. Betul. Sebetulnya nggak hanya bule aja sih, kita juga kadang-kadang kalau pakai sepatu atau pakai yang sendal biasa kan malas tuh jalan-jalan di pasir di mana. Nggak nyaman ya Bang. Nih.
Nggak nyaman. Jadi emang ini cocok banget nih sahabat Ipul ya. Saya sedang pakai nih ya. Kayaknya juga kualitasnya bagus ya Bang. Ini kalau menjaga mutu kualitas gimana nih Bang? Iya, jadi ini kita benar-benar sekarang ini 100% dari Indonesia. Wah. Kualitasnya ini rubber dan kita benar-benar kenyamanan itu kita jaga. Karena kita punya ini kan tagline kan simplification kan. Jadi ya bukan cuma sekedar liburan gitu loh, tapi liburan itu bisa bermanfaat. Jadi kalau kita mau liburan atau kita mau nyantai-nyantai itu pasti harus ini ingat Mitoki gitu. Ingat liburan, ingat Mitoki. Nah, gitu. Namanya juga kayaknya agak ke Jepang-Jepangan. Ini inspirasi dari mana Bang Mitoki? Iya, sebetulnya kan anak saya itu kan juga suka kartun-kartun Jepang gitu kan. Manga. Jadi, gitu ya. Aduh apa nih kita nih bikin yang aneh ya kan, tapi orang itu gampang diingat. Simple gitu loh. Ya udah, hari kita sepakat buat Mitoki. Ini juga menarik Bang karena kan Kementerian Perindustrian menekankan kepada UMKM juga memasukkan sekitar di atas 50% TKDN ya, komponen dasar dalam negeri itu ya. Nah ini ternyata juga buatan dalam negeri. Berapa persen nih Bang? Kalau yang produk baru kita ini memang 100% dari lokal. Karena kan Abang sebelumnya cerita ini ternyata Abang impor juga banyak sebelumnya ya. Awalnya dari COVID itu karena saya tidak tahu bagaimana cara produksinya, ya kita gampang aja Bang. Sediain barang dari luar, datangin ke Indonesia, kita cuma tinggal jual doang kan. Ternyata begitu datang ke Indonesia, komponennya ternyata ya sedikit kurang. Mutunya kurang baik. Betul. Bahkan yang dalam negeri justru malah lebih unggul. Lebih unggul. Jadi ini benar-benar produksi sekarang ini 100% Indonesia Bang. Boleh dibedain nggak yang kalau dari impor itu bahan bakunya apa yang membuat beda dengan yang sekarang nih? Oke, kalau yang lama itu ternyata waktu datang memang dia pakainya itu bahan ininya itu pakai apa namanya? Boleh nih Bang. Spon Eva ya Bang. Jadi kan yang bikin nyaman itu kan sebenarnya karena rubbernya ini Bang. Oke. Iya kan? Kalau yang lama ini itu spon Eva pakainya. Jadi begitu kita pakai itu langsung agak turun ngempos gitu. ya. Iya betul. Jadi kandungan rubbernya itu sedikit. Gitu. Tapi kalau ini kandungan rubbernya lebih banyak. Gitu. Oke. Dan kita memang punya konsep untuk yang laki-laki itu talinya semua two-tone Bang. Ya ada dua warna nih ya. Kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini biar menarik ya. Atas bawah pasti ada perbedaan warna gitu. Untuk harganya terjangkau lah ya. Ini terjangkau lah. Ini range-nya itu 50.000 sampai 80.000. Ini untuk kualitas ya memang dengan konsep yang ini di luar itu bisa 200.000 sebetulnya Pak. Oke sahabat Ipol, tadi kalau kita underline nih pernyataan Bang Jen tuh bahwasanya ternyata produk lokal tuh nggak kalah mutunya ya Bang ya. Betul. Dengan produk luar negeri gitu. Jadi sekarang itu orang nggak usah terlalu insecure lah kita pakai produk lokal, betul nggak Bang? Betul. Justru malah kita harus bangga karena ternyata mutunya juga bagus gitu ya Bang ya? Iya betul. Cuma tinggal dari pemeran pemerintah aja kali Bang. Nah ini yang menarik nih sebetulnya apa sih Bang yang Abang harapkan nih sebagai pengusaha biar memajukan usahanya itu apa nih? Peran dari pemerintah, stakeholder yang lain seperti apa? Ya kalau saya pribadi kan memang lahir dari generasi yang memang udah milenial Bang ya. Artinya online itu suka nggak suka kita harus ngikutin. Jadi dalam bisnis pun sekarang saya rasa ya online itu memang sudah harus. Jadi buat teman-teman yang memang masih bisnisnya itu konvensional, nggak mau masuk ke online pasti akan tergerus. Dan saya belajar dari Gojek, yang awalnya tidak diterima sama masyarakat Indonesia, banyak ditentang dan sebagainya. Akhirnya sekarang udah jadi kebutuhan gitu loh. Bahkan yang dulunya konvensional bisa bergabung sama Gojek kan. Dan ini mungkin isu yang memang akhir-akhir ini karena ada live TikTok dan sebagainya, dan itu kan memang harus regulasi yang pemerintah siapkan gitu loh. Artinya suka nggak suka teman-teman yang masih main di dunia offline itu harus juga beralih ke online gitu. Adaptasi dengan digitalisasi. Betul. Gitu ya. Iya. Jadi Abang pengennya pemerintah ya bagaimana nih terhadap digitalisasi nih? Jadi memang harus ada aturan yang pemerintah terapkan. Kan kemarin kan sempat ada TikTok live itu ditutup ya. Ditutup, ya. betul. Sebetulnya kalau saya pribadi, kenapa ditutup gitu loh? Ini sebetulnya tentang mindset teman-teman yang konvensional belum beralih sebetulnya. Sehingga harusnya aturannya jangan ditutup. Ini menurut saya. Kenapa? Karena bukan cuma 1-2 orang loh, banyak orang yang tidak
ada niat jadi pengusaha, dengan era online ini mereka punya penghasilan loh. Ibu-ibu yang mungkin setiap harinya di rumah pakai dasteran itu bisa menghasilkan uang di online, dan itu perlu regulasi pemerintah itu harus atur gitu loh. Diatur dan dilindungi juga. Betul. Gitu. Artinya tetap membesarkan yang besar, tapi yang kecil ini juga perlu tumbuh juga gitu ya Bang ya. Betul. Gak lantas mengecilkan yang besar tadi itu ya. Iya, karena kalau saya pikir sebetulnya online sama offline Bang, itu lebih banyak online daripada offline loh. Iya, iya. Daya jangkaunya lebih luas dan segmennya kan lebih luas juga, nggak perlu yang punya toko gitu ya Bang. Betul, gitu loh. Ini jangan-jangan memang yang komplain-komplain ini bukan pedagang nih Bang. Jangan-jangan yang komplain ini adalah yang punya tokonya. Pengusaha besar yang punya toko ya. Iya, kalau dia semua online, toko saya nggak ada yang ngontrak kan gitu. Emang pasar Tanah Abang sih agak sepi sih Bang kemarin sih. Iya, Semua langsung beralih ke online sih, dan tapi itu emang harus adaptasi itu ya Bang ya. Betul. Dan saya yakin itu ya. pemerintah pasti akan membuat regulasi yang tepat. Kenapa? Karena memang semuanya udah online. Kalau kita nggak bisa ngikutin arah online, udahlah wassalam kita Pak. Oke. Gitu. Jadi regulasi dari pemerintah harus jelas, masyarakat juga harus mampu melek teknologi, digitalisasi, dan yang terakhir kan nih Abang ceritanya udah gabung nih ke HIPMI nih. Ya. Emang manfaatnya apa Bang? Ada nggak sih Bang gitu kira-kira? Nih teman-teman UMKM, ayo dong gabung ke HIPMI nih. Apa manfaatnya? Mungkin apa nih yang Abang rasakan selama ini? Jadi kan HIPMI ini kan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia kan, artinya circle-nya adalah pengusaha gitu loh. Ya mungkin dari usaha yang kecil, menengah sampai atas gitu loh Bang. Ya. Jadi manfaat yang saya dapat hari ini, saya benar-benar dapat relasi, ya kan, koneksi, jaringan. Saya hadir di IPOL sendiri ini kan berkat dari HIPMI Bang. Ya kan, kalau saya nggak masuk HIPMI mungkin saya nggak ada di sini kan gitu. Oke. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bisa menempatkan diri kita. Bahasa kita itu harus jaga diri lah, nitip-nitip badan lah kalau kata orang tua saya. Ketika saya ada di perahu mana, kita harus nitip badan di situ. Sama di organisasi juga kita harus nitip badan. Artinya kita ya bergaul sama teman-teman ya jangan aji mumpung gitu loh Bang. Terkadang kan gini, orang-orang tuh berpikir aktif di organisasi tapi dengan tujuan ya nyari uang di organisasi, itu kan jangan gitu loh Bang. Oke. Jadi niat awalnya juga harus udah bener ya Bang ya. Betul. Oke. Tapi kalau ngelihat Abang nih orasinya keren, udah gitu gabung HIPMI juga, kira-kira ke depan ada sahwat untuk maju pilkada gitu Bang, atau jadi anggota caleg kan nih Bang? Kita ini bukan rahasia umum lagi ya sahabat IPOL, banyak pengusaha HIPMI yang juga ikutlah ya ke organisasi partai politik. Nah ya, ini betul. Gimana nih Bang? Dulu awalnya saya paling skeptis sama politik sebetulnya. Oke. Karena mungkin lingkungan saya nggak ada yang berpolitik ya. Tapi ketika saya masuk ke HIPMI ini, teman-teman di jaringan HIPMI ini ternyata sebagian berpolitik. Dan saya benar-benar menarik karena apa? Karena ketika kita jadi pengusaha, memang kita fokuskan nyari uang kan gitu kan. Tetapi ketika uang kita ini besar, kita kan harus bisa memberi manfaat sama orang lain kan gitu kan. Banyak caranya sebetulnya kita bisa memberi manfaat pada orang lain. Salah satu aja memberi kebijakan. Dan saya jujur ya, saat ini lagi menimbang-nimbang. Waktu kemarin itu sempat ditawarin dari berbagai macam partai untuk gabung, tapi saya belum. Oke. Nah, tapi ya nggak menutup kemungkinan lah nanti di next. Oke. Berarti Bisa. sekarang ada keinginan menuju ke arah sana ya, ke arah politik ya. Ya doain aja Bang. Doain ya, sama-sama kita doakan lah ya sahabat IPOL ya. Karena kan memang dalam politik itu juga butuh orang-orang yang kreatif dan baik dan benar gitu ya Bang. Betul. Soalnya selama ini kan masyarakat sudah terkooptasi, wah kalau politik kotor gitu. Mudah-mudahan dengan adanya Abang masuk terjun di kancah dunia politik bisa mewarnai Indonesia secara lebih positif. Betul Bang. Itu harapannya ya Bang ya. Ya harapan saya gitu. Karena apa? Aspirasi dari masyarakat ini kan perlu disampaikan oleh kader-kader yang ada di pemerintahan gitu loh. Salah satunya adalah kebijakan yang memang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, apalagi dari sisi pengusaha gitu kan. Ketika memang kita niatnya itu memberi manfaat untuk orang banyak, pasti insya Allah akan kasih jalan lah. Oke, tadi Bang Jainuddin kan sudah ngomong nih, ternyata untuk kedepannya bakalan juga bisa jadi terjun ke dunia politik. Ini mulai dari sekarang apa nih yang sudah dilakukan oleh Bang Jainuddin nih untuk langkah-langkah ke depan? Yang pertama tentunya ngumpulin uang dulu dong. Oke, iya, karena saya nggak mau butuh modal ya. Iya, karena saya nggak mau perpolitikan itu benar-benar mengganggu cash flow uang pribadi gitu loh. Betul. Jadi dari sekarang ini saya benar-benar nabung, ya memang itu kita budgetkan.
gitu. Jadi ketika nanti kita mau terjun ke dunia politik, artinya uang itu udah ada gitu. Dan yang terpenting adalah kita tidak seperti investasi yang ingin uang kembali dengan hal-hal yang buruk tadi itu ya Bang ya. Betul. Harus sudah ada modal dulu. Iya, artinya kan gini kan, saya juga di Instagram saya kan punya tagline bahkan, hidup setiap hari, hiduplah penuh manfaat kan gitu kan. Mungkin kita bisa memberikan manfaat sama orang lain kan berbagai macam cara ya. Ada mungkin dengan uang, atau mungkin ada motivasi, inspirasi. Itu kan juga salah satu bermanfaat gitu loh. Nah, tapi salah satunya kan ketika kita dunia politik, itu kan juga ada bensinnya gitu loh Bang. Jadi ketika bensin yang nanti saya ikut ke terjun dunia politik, itu benar-benar ya bensin yang memang uang yang udah kita sisihkan gitu. Betul. Jadi nggak berharap bahwa ketika nanti kita nggak jadi pun stres gitu loh Bang. Gantung diri Iya. atau masuk rumah sakit ya, jangan Nah, sampai itu ya. dia, jangan sampai gitu loh. Niatnya kita baik ya kan, tapi karena mungkin kurang persiapan sehingga jadi ya berbalik buat diri kita sendiri gitu. Betul. Dan jangan sampai juga ada cukong di belakang Bang Jainuddin sehingga nanti si cukong itu bisa ngarahin dan ngatur. Itu kan seperti yang selama yang terjadi Bang ya. Obrolan lebih jurang lagi nih. Bang, kalau kayak begitu nih Abang berarti pengusaha sukses alhamdulillah udah jalan. Kemudian juga nanti ke depan akan jadi politikus. Kira-kira nih silahkan Abang bukan harapan tapi imbauan atau tips nih untuk sahabat Ipol yang coba ingin mengikuti jejak Bang Jainuddin seperti apa nih Bang? Ya sebetulnya yang pertama itu kita harus siap dulu mental untuk pembelajar Bang. Artinya walaupun kita mungkin sudah tahu banyak hal, ketika kita ketemu dengan orang yang baru, ya kita harus kosongkan gelas. Artinya kita siap menerima masukan dari orang yang baru kita kenal gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua kita harus punya mental itu pemberani, fighter gitu. Jadi kita kalau melakukan sesuatu pasti kan harus butuh keberanian Bang. Kalau kita nggak berani untuk jadi pengusaha ya nggak mungkin kan gitu kan. Terus yang ketiga ya kita tetap memang harus punya jiwa itu fokus gitu. Jadi kita memang mau berbisnis ya fokuskan dulu bidang kita yang mau diusaha itu apa gitu. Ketika udah berhasil bolehlah kita sambil ke dunia lain gitu. Seperti yang Bang Jainuddin selama ini dijalankan ya, Ya pengusahanya betul. sudah fokus, sudah selesai, sekarang tinggal fokus ke dunia politik dan organisasi lah gitu ya. Organisasi Itu lah. harapannya ya. Betul. Baik. Jadi sahabat Ipol mungkin itu yang bisa kita dapatkan dari Bang Jainuddin, mudah-mudahan bisa menginspirasi Bang, cerita Abang, dan salam buat karyawan dan teman-teman Abang di IPMI. Siap, terima kasih Bang. Oke, tapi Bang sebelum kita tutup Bang, ini ada gimmick-gimmick nih dari ipol.id, biasa kita tanyakan ke narasumber. Ini berupa 7 pertanyaan cepat Bang, tolong dijawab dengan cepat, nggak usah dipikir terlalu dalam. Oh gitu. Biar tahu nih sebenarnya isi dalamnya apa sih nih. ini bukan pertanyaan jebakan kan? Sedikit-sedikit sih, tapi karena Abang bukan politikus, jadi kayaknya aman-aman aja sih Bang. Oh iya, siap. Siap Bang? Siap. Kita santai aja ya. Yang pertama, pilih Depok atau Jakarta? Depok dong. Oh Depok. Pilih jadi pengusaha atau politikus? Pengusaha. Oh pengusaha tetap ya. Sekarang zamannya digitalisasi, pilih jadi YouTuber atau TikTokers? YouTuber. Nah, pilih barang impor murah atau barang lokal mahal? Lokal mahal. Lokal mahal. Kalau lagi santai, suka main game atau lebih suka nonton film? Main game. Suka kerja tim atau kerja sendiri? Kerja tim. Oke, kerja tim ya. Tapi tadi itu pertanyaannya pilih Depok atau Jakarta? Depok. Depok. Kenapa tuh Bang? Karena HIPMI Depok gitu atau gimana? Enggak, karena memang jangkauannya lebih menarik menurut saya. Di Depok ini. Kalau di Jakarta kan udah sentral ya, udah jadi iniin banyak orang lah gitu. Pemain juga di situ ya. Persaingannya lebih ketat gitu Betul. kali ya. Iya, kita milih Depok walaupun usaha saya mungkin ada di Jakarta, ada di daerah lain gitu loh. Jadi karena memang saya tinggal juga di Depok, saya juga bisa bermanfaat untuk warga Depok, ya saya pilih Depok, Bang. Berarti nanti kalau caleg juga mungkin dari Depok kali ya? Nah, itu dia. Kita tunggu sahabat Ipol kiprahnya Bang Jainuddin ke depan, mudah-mudahan tetap sukses selalu. Amin. Usahanya juga maju lancar jaya. Amin. Oke. Sukses, berkah pasti. Itu pasti yang kita harapkan. Oke sahabat Ipol, demikian podcast kita kali ini, semoga bermanfaat dan menambah inspirasi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube si Ipol. Dan terakhir ingat pesan Bang Ipol, investasi
materi memang penting, tapi investasi leher ke atas jauh lebih penting dan cerdas. Akhirnya saya Timur Arif dan narasumber kami Bang Jainuddin pamit undur diri. Salam sehat selalu dan wassalam.